cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Februari 2024. Jadi aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari. Nah, apa itu grup rekomendasi Februari? Nah, kalau teman-teman itu nanti gabung ke grup rekomendasi, nih teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu diskusi Februari dan rekom Februari 2024. Tapi untuk mengetahui apa itu grup rekom, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini, yaitu dari STS Rekom Januari, teman-teman. Dan di sini kita ada menu saham swing. Nah, kayak gini teman-teman, ya menu saham swing. Ya, kalau teman-teman masih bingung, bisa lihat video di atas ya, itu udah jelas. Dan ada juga menu saham gorengan, ya ODT dengan bentuk seperti ini. Nah, ini cuan, ya cemas cuan, PPRI cuan, PANI cuan, Penggas cuannya seperti itu. Jadi kalau cuan kita tulis cuan, kalau CL kita tulis CL, kalau kita mau AVG Don kita tulis AVG Don. Seperti itu guys ya. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung japri saya aja atau lihat video di atas. Dan untuk di Februari ini ada bonus teman-teman ya. Bagi teman-teman gabung STS Februari akan ada bonus data saham yang akan bagi dividen di tahun 2024 yang menarik menurut saya teman-teman. Nah contohnya ini yaitu BJBR, BJDM, BBRI ini akan bagi dividen sekitaran bulan April dan ini adalah perkiraan dividennya teman-teman. Dan ini ada 160-an saham yang udah saya rangkum dan saya ngerangkum ini nggak mudah teman-teman. Dan kita lihat di sini contohnya nih di tengah-tengah yaitu PNGO, dia punya dividen yield 7,3%, akan bagi di sekitaran bulan Juni. Jadi ini akan saya kasih bonus ke STS Februari atau teman-teman yang gabung di STS Februari. Oke, kita lanjut ke video. Semangat bro, yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini, rekomendasi besok tanggal 15 ya, hari Selasa teman-teman. Nah untuk hari ini IHSG merah guys ya, walaupun merahnya nggak terlalu dalam ya. Emang berharap dalam. Ya kalau bagi teman-teman yang punya RDN-nya masih banyak ya berharap IHSG drop ya, biar dapat harga bawah gitu ya. Tapi kalau yang udah punya banyak barang ya jangan kan gitu kan. Ya normal-normal aja lah. Tapi kalau kita lihat di sini untuk asingnya masuk tipis guys ya. Untuk transaksinya sekitaran 10T. Oke, kita lihat rekomendasi besok ya. Kita lihat Cegas dulu yang pertama guys. Nah, Cegas ini kita bahas aja karena PO ini guys, kalau teman-teman lihat Cegas ya, dari ARB langsung ke atas ya, ke closing kemarin. Nah, di sini ternyata guys ya, PO itu kan baru nguwein saham Cegas doang ya. Berarti PO ini adalah underwriternya Cegas, itu kan berarti masih newbie guys. Anggapannya orang-orang PT Pilar Mas Investindo atau PO itu nggak berpengalaman katanya gitu. Ternyata jago copet guys. Dian, ini mungkin broker paling jago copet. Retailnya dikarungin guys. Nah kita lihat di sini hari ini guys. Nah hari ini guys, retailnya pada CL teman-teman. Nah rata-rata CL di deket-deket ARB sana ya. Luar biasa. Habis CL, ya ini XLYP, PDC, CX, COD, CPP, CGR ini retail semua guys. CLKB habis di CL dinaikin loh. Sakit banget. Ini sakit. Kalau sakit tuh sebenarnya bukan CL guys. Kalau di dunia saham itu kalau kita CL itu nggak sakit, biasa aja. Yang sakit itu kalau udah CL naik. Nah itu dia sakit. Udah CL naik, nah itu sakit. Padahal kalaupun kita udah CL terus 2 hari 3 hari naik pun masih sakit. Apalagi habis CL beberapa jam lagi naik. Wah itu bener-bener yakin bikin stres. Jadi kalau teman-teman nggak siap mental ya, masih newbie di saham, ya udah jangan beli saham-saham yang modelan begini. Ya belilah saham yang agak-agak anteng lah, LQ45 lah atau apalah yang dibeli gitu ya, lebih enak gitu ya, naik turunnya nggak terlalu kayak gini. Jadi kalau yang kayak gini yang misalnya udah expert aja di saham, udah jago trading lah, baru masuk di saham-saham model kayak Cegas gini. Nah kita lihat di sini. Tapi kalau teman-teman yang jago trading ini pasti cuan luber banget di saham Cegas guys. Nah dari itu pojok bawah sampai ke atas. Nah kalau kita lihat PO-nya beli lagi teman-teman, luar biasa. Kalau modelan seperti ini kemungkinan besok dinaikin ya. Masih dinaikin karena AVG-nya PO juga 460, masih dinaikin tapi ujung-ujungnya merah lagi. Nah kayak gitu guys ya. Jadi hati-hati sama si saham Cegas. Kalau nggak siap CL jangan masuk saham Cegas karena nanti kekocok. Cuman kekocok doang, duitnya hilang doang. Padahal kalau ditunggu ya naik. Atau masuk dengan porsi-porsi yang sangat kecil, 10 lot, 5 lot gitu ya. Jadi kalau turun bisa AVG gitu. Jangan tiba-tiba langsung masuk 1000 lot.
500 lot, gede-gede gitu, jangan, nanti kekocok doang. Nah itu saran saya aja guys. Nah targetnya ya mungkin untuk cegas ya bisa ke 520 sampai 550 lah. Nah tapi di TP guys, jangan di hold ya. Oke lanjut, ini saham GGRM teman-teman. Nah ini saya kasih saran nih. Kalau teman-teman misalnya itu masih newbie, nggak bisa dikocok-kocok atau nggak bisa beli saham yang terlalu volatile. Nah ini contohnya saya kasih rekom yang agak anteng teman-teman, yaitu GGRM. Nah GGRM ini dia akan bagi dividen guys. Nah kita lihat besaran dividen dari GGRM. GGRM ini di sini guys. Nah bagi dividennya itu nanti di bulan Juli 2024. Kalau kita lihat di sini untuk DPR dari GGRM itu adalah 80%. DPR-nya itu 80%. Kita lihat EPS dari GGRM. Nah, GGRM itu EPS-nya adalah 3127. Kita kurangi teman-teman ya. Berarti 3127 kampret. 3127 dikurangi 20%. Nah, berarti dividen GGRM itu sekitar 2.500 teman-teman. Ini di atas 10% loh. 10%-nya tuh udah 25.000 GGRM. Berarti ini kalau di harga yang sekarang berarti sekitaran 12%. Itu gede banget guys dividen GGRM guys. Yield-nya dengan harga sekarang 12%. Jadi ini menarik banget untuk GGRM teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang istilahnya beli sahamnya yang saham-saham nyantai, nah itu bisa dimasukin. Nah, tapi ini non syariah, teman-teman. Oke, kita lihat untuk GGRM. Ya, kalau menurut saya guys, kalau kita lihat dari fundamental GGRM tuh pernya 6 kali PBV 0,6 dengan ROE 9% termasuk murah dengan potensi dividen sekitaran 12% yield atau sekitaran 2.500. Nah, kita lihat YP juga mulai masuk dan kalau kita tarik lebih lama itu bandarnya di atas semua, teman-teman. Lihat ya. Nah, kalau ini dia di 23.000 lah rata-rata bandarnya ya. Nah, jadi untuk targetnya ya kalau menurut saya bisa balik ke sini lagi, teman-teman. Sampai nanti pembagian dividen sampai ke 24 sampai 25.000 lah untuk target dari GGRM. Nah, kalau deket-deket atau singkat-singkat ya mungkin ke 21.400 lah di garis EMA 50. Nah, itu singkat-singkatnya, teman-teman. Oke, itu untuk GGRM. Terus yang selanjutnya adalah ITMG, teman-teman ya. Mahal-mahal, guys. Sorry, guys. Lagi pengen bahas saham yang mahal ya biar dikira sultan. Kan GGR mahal 2 juta. Nah ITMG 2,7 juta satu lotnya guys. Nah untuk ITMG ini juga oke, pairnya masih 3 kali teman-teman, PBV 1, ROE nya 30%. Dan ITMG juga terkenal membagi dividen jumbo. Kita coba akan hitung dividen dari ITMG. ITMG itu bagi dividen DPR-nya 70% teman-teman. Dan kemarin udah bagi interim ya. Udah bagi interimnya itu 30%. Berarti masih ada 40% lagi. Nah, kita hitung teman-teman. 40% ya. Berarti sekitar 7.637 dikurangi 60%. Kan masih sisa 40 ya. Dikurangi 60%. Nah, berarti sisa dividen ITMG masih ada 3.000-an lebih, teman-teman. Nah, ini mantap kali ya, untuk ITMG juga menarik. Masih ada 3.000-an untuk dividen ITMG. Itu kalau sama kayak tahun lalu lah. Kalau lebih gede misalnya DPR 90% itu aja lebih gede, mungkin bisa sampai 4.000. Nah, kita lihat di sini kemarin udah bagi interim di bulan September 2023. Nah, nanti di bulan April akan bagikan dividen lagi sekitaran Rp3.000. Nah, kalau dengan harga yang sekarang itu dividen yield-nya itu masih juga di atas 10%, teman-teman. 3.000 loh dividen ITMG, itu dividen final padahal udah dibagi interim di sini. Itu aja masih sisa kalau dengan harga 27.000 ya masih 12%-an, teman-teman. Nah, berarti ITMG ini guys, kalau misalnya nanti pas bulan April pas pembagian dividen tuh harusnya di 30 lebih harganya, guys. Nah, itu untuk ITMG menarik juga buat dividen. Jadi kalau nanti misalnya nih ITMG nih naik ya, kita udah cuan gitu misalnya, terus di bawah turun lagi ke 25.000, serok aja. 24.000, 25.000, serok aja udah. Serok merem tidur. Nah, guys. Nih saya berani ngomong kayak gini nih, serok merem tidur.
Nanti kalau misalnya turun lagi itu ke 23.000, 22.000, 24.000, 23.000, nah itu bisa diambil untuk GGRM. Untuk ITMG. Nah, kalau sekarang kita untuk scalping biasanya kalau seperti ini targetnya yaitu DMA 200 dulu, teman-teman. Di sekitaran 28.000 lah untuk target dari ITMG ya. Dan ini pasti akan tercapai ya, mungkin 90% akan tercapai nanti. Ya kalau meleset-melesetnya nanti sekitaran bulan April lah. Saat pembagian dividen final yang sekitaran 3.000. Oke, menarik ya untuk ITMG, guys. Ya, oke, nice. Nah, untuk bagi teman-teman yang pengen dapat data-data saham bagi dividen jumbo, teman-teman bisa masuk ke STS Februari. Nanti kita akan kasih list sahamnya teman-teman di situ. Oke, lanjut yaitu saham dari MITI, teman-teman. Nah, ini yang kecil-kecilnya, guys. Kalau teman-teman nggak suka saham mahal, kayak mahal tuh maksudnya harganya mahal loh, bukan perusahaannya yang mahal, bukan ya. Kalau GGRM dan ITMG itu termasuk murah, guys. Valuasinya murah tapi emang nominal harganya yang mahal. Nah, itu MITI, guys. MITI mending agak terjangkau harganya. MITI, guys. Nah, 20.000 slotnya, guys. Nah, MITI ini profitnya juga bagus, guys. Naik banyak dan PER-nya 14 kali, PBV di bawah 2 dan ROE 11%. Bisa dibilang MITI juga fundamentalnya sangat bagus. Nah, kita lihat MITI di sini hari ini bareng CC, teman-teman, dan AVG-nya juga di 200. Kalau kita lihat dari awal bulan, MITI ada YP di 204. Nah, rata-rata top buyer juga di harga yang sekarang. Nah, ini ada volume. Saya kira sih mungkin aja bisa naik untuk targetnya mungkin ke sini, guys. Ya, mungkin ke sekitaran 212 sampai 220 lah untuk target dari MITI nih, guys. Oke, lanjut itu saham dari Palem. Nah, Palem ini sepertinya mantul, guys. Nah, ini fundamentalnya jelek, guys. Tapi ini kayaknya punyanya Saratoga ya, guys ya. Provident Capital ini kayak punya Saratoga ya. Ini Saratoga, guys. Grup Saratoga, guys. Ini adalah perusahaan investasi, teman-teman, dan suka digoreng. Kita lihat broker sahamnya Excel. Stockbit yang mana ini ada kakak, guys. Di 600-an, guys, si kakak, guys. Kita lihat untuk Palem. Dulu Palem ini adalah perusahaan ini CPO ya, kelapa sawit, guys, dulu. Cuman semenjak diakuisisi oleh Saratoga, dia lepas kelapa sawitnya, dia langsung masuk ke investasi ya, kayak Saratoga lah, kayak SRTG, kayak BRPT gitu ya, kayak Behit lah gitu, guys, holding. Nah, kita lihat di sini untuk Palem ini mantul ya. Biasanya besok dia bikin shadow atas lagi. Jadi kalau misalnya Palem ini hijau-hijau ya ikut aja, guys ya, ikut main di situ. Nah, untuk target Palem ya kalau menurut saya sih bisa kayak 200 lagi, sekitaran 560, guys. Nah, ini target 560 sampai mungkin ke 600 lagi ya, semoga aja untuk si Palem. Nah, selanjutnya itu saham PMMP ya. Nah, ini perusahaannya punya Kaisang Pangarep ya. Apa namanya? Kaisang Pangarep. Nah, di sini perusahaan udang ya, SIM udang. Nah, IPO-nya 2020 dengan harga 336, dan kalau kita lihat di sini teman-teman itu harganya udah di bawah harga IPO ya untuk saat ini ya. Valuasi juga murah, PER 7 kali, PBV 0,5 ya, ROE-nya 7%. Kita lihat untuk PMMP. Ada DR masuk di 310. Kita lihat di sini DR. Nah, ini DR nih yang ngambil terus, guys ya, akumulasi terus, dan ini saham ini ya, saham politik. Nah, ini kalau nomor 2 menang ini bisa naik tinggi, bahkan mungkin bisa sampai ke ujung di sini, guys. Kalau 02 menang ya, Presiden Prabowo ya kalau menang ya. Nah, kalau Prabowo kalah ya ini justru ya akan drop, mungkin akan bentuk Altemlo ya untuk si PMMP. Kalau kalah. Jadi istilahnya ini masih 50-50. Tapi kalau kita lihat dari fundamental yang murah dan bagus, saya kira kalau drop pun nggak akan terlalu dalam ya. Kalau prediksi saya, kalau misalnya paslon nomor 2 atau Prabowo nggak jadi presiden, mentok-mentok paling PMMP turunnya masih di atas 200 lah, mungkin di 24, 218, 222, 220 lah, mungkin turunnya akan ke situ, nggak akan sampai ke 100-an harusnya ya kalau kita lihat valuasi. Tapi kalau misalnya paslon nomor 2 menang, wah ini bisa ke 500. Nah, itu baru prediksi saya aja, guys.
Nah ini nanti jawabannya di bulan Februari ya. Bener toh, coblosan di Februari ya. Oke, untuk sekarang sih menarik karena bentuk bullish engulfing ya, seperti ini bullish engulfing. Nah harusnya sih naik. Nah targetnya mungkin kesini dulu yaitu 332 untuk target dari PMMP. Oke lanjut, yaitu saham yang terakhir yaitu Temas teman-teman. Temas di sini pelayaran ya guys. Untuk valuasi ya ini standar lah. Ini ROE-nya 32. PBV-nya 4 kali, PER-nya 12 ya, bisa dibilang udah wajar tapi udah mendekati mahal lah, udah lebih dari wajar lah seperti itu. Tapi kalau mahal banget sih belum untuk Temas nih guys. Kalau mahal banget sih belum. Udah pertengahan ke atas lah, udah mulai ke mahal. Nah ini di bareng CC guys di sini. Kalau kita lihat Temas di sini. Nah ini Temas juga sentimen positif ya dari perang-perang yang ada di sana teman-teman. Volume juga gede sih, harusnya bisa nyentuh KMA 200 targetnya itu sekitaran 195 sampai 200 itu target dari Temas teman-teman. Ya mungkin itu aja Mas dari kita, untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.